Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsummal hamdulillah. Wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Agus Jauhari selaku pembimbing akhlak, dosen pembimbing akhlak. Saya Faiz Jamaluddin dari kelas 1B PBA Khos akan memberi gambaran tentang kitab Idhatun Nasiin yang telah diajarkan kepada saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Idhatun Nasiin yang membuat adalah seorang sastrawan dan wartawan. Nama terkenalnya atau nama masyhurnya pada saat itu adalah Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, dan nama lengkapnya adalah Syekh Mustafa bin Muhammad bin Salim bin Muhyiddin bin Mustafa Al-Ghulayaini. Beliau lahir di Beirut. Ada yang menginformasikan beliau lahir pada tahun 1885 dan ada yang menginformasikan beliau lahir pada tahun 1886. Beliau ini pernah belajar di Mesir dan termasuk santri dari beliau Syekh Muhammad Abduh, yang kita tahu adalah seorang yang masyhur, yang terkenal pada masanya menjadi bapak dari sejarah, menjadi filsafat, menjadi orang yang kita kenal sebagai orang yang mempunyai nama besar pada masa itu hingga masa sekarang. Beliau juga mengasuh rubrik di koran yang bernama Al-Mufid dan juga rubrik yang namanya Idhatun Nasiin. Yang mengasuh adalah beliau di Lebanon pada saat itu. Ini yang kemudian dijadikan kitab Idhatun Nasiin yang sekarang ini kita pelajari bersama. Pada zaman Belanda, kitab ini dilarang oleh penjajah-penjajah karena karena Idhatun Nasiin tersebut berisikan motivasi-motivasi, pegangan-pegangan untuk menjadikan pemuda-pemuda itu kuat untuk menghadapi Belanda tersebut. Maka dari itu Belanda melarang adanya pengajian-pengajian dengan kitab Idhatun Nasiin. Maka dari itu pada zaman itu Belanda mensweeping atau mencari-cari pengajian tersebut untuk
ditiadakan. Akan tetapi dalam pengajian kitab ini yang dilakukan oleh kiai-kiai yang notabene dari desa-desa, maka dari itu Belanda kesusahan untuk menghentikan pengajian kitab Idotun Nasiin tersebut. Kesimpulannya adalah Idotun Nasiin adalah susunan-susunan atau kata mutiara yang berasal dari Quran Al-Mufid, Quran yang dibuat Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Karena pada saat itu banyak yang meminta untuk dibukukannya, maka kitab Idotun Nasihin dibukukan dan menjadi kitab yang kita pelajari saat ini. Pendahuluan kitab. Kitab Idotun Nasihin diperuntukkan untuk para pemuda-pemuda seperti saya ini, seperti teman-teman sekelas saya. Karena telah disebutkan pada pendahuluan di muqaddimah. Pendahuluan ya muqaddimah. Pada pendahuluan atau muqaddimah yang menyebutkan ikhwanin nasyiin, yaitu dalam maknanya konco-koncoku, teman-temanku. Kitab Idotun Nasiin sendiri berisikan nasihat-nasihat yang bermanfaat dengan tata bahasa yang indah dan sering dalam penulisan itu diulang-ulang. Maka kitab ini mudah untuk dipahami, dalam arti jika pada lafadz yang tidak dipahami maka akan ada lafadz yang sama. Maka dari itu kitab Idotun Nasiin bisa diibaratkan, kitab Idotun Nasiin diibaratkan sebagai mutiara yang diperuntukkan kepada pemuda-pemuda yang baru tumbuh seperti saya ini. Dalam kitab Idotun Nasiin ada banyak topik-topik, ada banyak berita-berita, ada banyak motivasi-motivasi yang salah satunya yang bermacam-macam, meliputi cara untuk berpolitik, cara untuk bersosial, cara untuk berbudaya, berbangsa, dan lain-lain. Kitab Idotun Nasiin menjadi tombak untuk menjadi pegangan para pemuda dalam menangkal penyakit-penyakit sosial di masa dulu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contoh penyakit-penyakit sosial yaitu seperti berjudi, minum-minuman, pacaran, narkoba, mencuri, atau dan lain-lain. Terima kasih. Ini adalah sekilas dari gambaran kitab Idotun Nasiin yang diampu oleh beliau Bapak Agus Jauhari selaku pengampu atau selaku dosen pengampu bimbingan akhlak untuk kelas 1B PBA Khos. Terima kasih dari saya, Faiz Jamaluddin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tolong diberi masukan lagi supaya saya bisa memperbaikinya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.